ada pertama mengatakan zahir murad dan zahir murad. Dimatakan zahir murad ada dua kelompok, Ahlussunnah dan Musyabbi'ah. Mengatakan zahir murad ada dua kelompok, yaitu Al-Mu'awwilah wal Muqawwilah. Ya, Al-Mu'awwilah wal Muqawwilah. Kemudian telah kita jelaskan bahwa semua mereka salah dalam memahami makna zahir al-murad. Yaitu orang Musyabbi'ah, Mu'tazilah dan Muqawwilah memahami bahwa zahir khusus sifat menurut mereka adalah yaitu seperti sifat makhluk. Maka orang Musyabbi'ah mengatakan sifat Allah seperti makhluk. Orang Mu'tazilah karena memahami mereka melihat bahwa apabila mengatakan sifat Allah zahir seperti sifat makhluk dan menurut mereka khusus itu adalah dengan hal itu, mereka mentakwil khusus tersebut karena zahir menurut mereka adalah menyerupakan Allah. Orang kaum itu juga mengatakan zahir yang kuat. Kenapa? Karena zahirnya adalah menyerupakan Allah dan makhluk. Jadi semua mereka memahami bahwa unsur sifat itu adalah zahirnya sifat Allah itu kembali sifat makhluk. Itu menurut mereka. Orang tua itu memahami hal itu, lalu ditanya, lalu apa yang maksud dengan maknanya? Mereka tidak mengetahui makna yang murad, tapi mereka menafikan zahir. Zahir Allah, tapi mereka tidak mengatakan apa maknanya. Mereka tidak mengetahui maknanya yang murad. Ya, baik. Kemudian telah kita jelaskan bahwa ketiga kelompok itu memahami yang berseberangan itu makhluk zahirnya adalah seperti sifat makhluk. Kalau mereka mengatakan zahir sifat itu adalah seperti sifat makhluk, yang Musyabbi'ah memahami demikian, yang Mu'awwilah mentakwil karena zahirnya seperti makhluk dan Muqawwilah mencari zahir tersebut, berarti mereka telah memahami. Sedangkan Musyabbi'ah mentasbih sifat Allah yang makhluk itu adalah kufur, berarti mereka menuduh bahwa zahir dari Al-Quran itu adalah kufur, bahwa zahir dari ucapan Allah adalah kufur. Maka secara langsung mereka telah menuduh Allah menyerupakan diri Allah dengan makhluknya, karena mensifatkan diri dengan sifat tersebut. Jadi menunjukkan kebatilan ketiga makhluk tersebut itu ketika mereka berasumsi bahwa zahir Al-Quran adalah kufur. Bahwa zahir Al-Quran adalah kufur. Kenapa mereka mengatakan zahir Al-Quran kufur? Karena mereka mengatakan bahwa zahir sifat-sifat Allah itu adalah tasbih, menyerupakan Allah dan makhluk itu adalah kufur. Ini bantahan mujmal, bantahan secara umum kepada tiga kelompok tersebut. Orang yang menjadikan zahir khusus sifat seperti itu, kata Syekh, sampai mereka keliru dalam dua sisi. Sisi pertama adalah mereka menjadikan maknanya makna yang fasid, itu zahir. Memaknai zahir dari sifat itu makna yang salah, itu zahir seperti sifat itu kesalahan yang pertama. Padahal zahir sifat itu tidak seperti itu, bukan seperti sifat makhluk. Zahir sifat Allah adalah itu zahir sesuai dengan apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Kan zahir seperti pada makhluk. Sedangkan mereka telah salah. Yang pertama adalah memahami, kedua mereka ini sisi pertama kata sesungguhnya adalah memahami, yaitu makna yang salah, yaitu memahami makna menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk dari dalil-dalil yang menyatakan sifat Allah tersebut. Itu yang pertama. Itu ini mereka telah keliru dalam dua sisi. Sisi pertama adalah mereka menjadikan makna yang salah itu sebagai zahir lafaz, sebagai zahir lafaz dari nas-nas sifat Allah SWT. Sehingga mereka menjadikannya untuk butuh kepada takwil. Nah, kalau mereka memahami makna yang salah dari nusus itu, apa makna yang salah mereka pahami? Bahwa nas itu menunjukkan keserupan Allah dengan itu kan keliru mereka.
memahami makna itu, sehingga mereka mengatakan nas itu perlu ditakwil yang menyalahi zahirnya. Walaupun padahal sebetulnya tidak seperti itu. Itu tidak seperti itu, maksudnya apa? Bahwa nusus sifat itu zahirnya bukan seperti sifat makhluk. Bahwa nusus sifat tersebut tidak bentuk kepada takwil. Kesalahan yang kedua apa? Menolak makna yang benar yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah. Pertama adalah memahami makna yang salah dari nusus sifat. Yang kedua adalah kesalahan mereka kedua, sisi kedua adalah menolak makna yang benar. Itu maknanya apa? Yaitu menetapkan sifat itu untuk Allah sesuai dengan keputusan Allah. Kalau mereka telah mentakwil nusus tadi, mereka telah menyampaikan makna yang benar bagi nusus sifat, bagi dalil-dalil yang menunjukkan sifat Allah. Mereka takwil, berarti mereka telah menolak makna yang benar dan memakaikan makna yang salah. Ini dua sisi kesalahan mereka. Jadi mereka pada kali yang lain mereka menolak makna yang benar karena mereka mengira bahwa itu adalah makna yang salah. Jadi dua sisi kesalahan orang yang mengatakan bahwa nusus sifat itu zahir gaib. Pada awal ini contoh pertama. Seperti mereka katakan dalam sebuah hadis qudsi, abdi ju'tu falam tut'imni, ya, wa maritu falam ta'udni. Ada hadis lain. Maka mereka mengatakan berarti hadis ini tidak menurut saya, karena Allah tidak mungkin apa? Karena Allah tidak mungkin sakit. Lalu mereka mentakwil, padahal zahir nusus tidak seperti maksudnya. Zahir nusus tidak seperti maksudnya. Kenapa? Karena setelah itu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makna maksudnya aku sakit apa? Alam ta'lam anna abdi marid dan falam ta'udhu. Maksudnya kata Allah adalah Allah sakit itu adalah itu ada hamba Allah yang sakit, kamu tidak menjenguk. Ada hamba Allah yang kelaparan, kamu tidak dimakannya. Jadi yang mentakwil nusus tadi marid itu siapa? Allah sendiri yang menerangkan maksudnya. Maka di sini itulah zahirnya. Paham kira-kira? Ini dalam hadis Rasulullah SAW menyebut sebuah hadis qudsi, ya, abdi ini marid tu falam ta'udni, wajib tu falam tut'imni. Aku lapar tapi kamu tak beri aku makan. Lalu abdi mengatakan, ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Wa marid tu falam ta'udni, ya Rabb, anta rabbul alamin. Kaifa ini kaifa aku bukan. Alam ta'lam, betul Allah jelaskan. Alam ta'lam anak abdi jami'an falam tut'imhu. Alam ta'lam anak abdi marid dan falam ta'udhu. Jadi Allah sendiri yang menerangkan maksudnya marid itu. Ya, maksudnya adalah itu kalau kau tahu bahwa tadi indah, harusnya kau akan menyembuhnya, kau akan mendapatkan aku di sisi. Ini jadi Allah sendiri yang menafsirkan maksud dari ungkapan ini. Kemudian hadis lain sebenarnya Hajar Aswad yang Allah fil ard. Kata mereka hadis itu untuk kepada takwil. Kenapa? Karena zahirnya itu mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Sedangkan Hajar Aswad itu bukan tangan Allah. Ya, bukan tangan Allah. Kalau dikatakan Hajar Aswad yaminullah fil ard, paham di situ sudah dijelaskan yaminullah fil ard. Ya, lanjutan dari hadis menjelaskan, ya, faman safahahu faka'annama safaha Allah. Ya, faman safahahu faqabbalahu faka'annama safaha Allah wa qabbalahu. Maka Allah katakan barang siapa yang menyentuh dan mencium Hajar Aswad itu seakan-akan dia apa? Menyentuh, bersalaman dan mencium Allah. Apakah dikatakan dia mencium Allah dan mencium orang mencium Hajar Aswad dikatakan mencium Allah? Tidak. Kata Allah faka'annama seakan-akan. Kan jelas sekali maknanya. Tidak ada masalah dengan maknanya. Tidak ada zahir, tidak ada takwil.
Ya, semua orang tahu bahwa Hajar Aswad itu bukan tangan kanan Allah. Maka dikatakan fil ard, yang menerangkan maksud disebut fil ard. Karena Allah bukan fil ard, Allah bersama. Tidak perlu takwil sama sekali, maknanya jelas. Dan orang yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad itu kata Allah seakan-akan ya yusafirullah, yaitu bersepakat dengan Allah, bersalaman dengan Allah, seakan-akan, bukan benar-benar bersalaman dengan Allah, kan bukan itu. Pakaian nama ini namanya ada tasbih, seakan-akan, sama dengan sabda Rasulullah yang lain, anta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa itu beribadah kepada Allah seakan-akan itu melihat Allah, bukan dikatakan engkau beribadah kepada Allah dan engkau melihat Allah. Pakaian nama. Jadi seakan-akan tidak ada tasbih di sana. Bukan berarti menyentuh Hajar Aswad artinya sudah bersalam benar dengan Allah. Cuma pakaian nama. Pakaian seakan. Jadi tidak ada masalah di dalam hadis itu. Karena jalan kemana? Hajar Aswad dari wakil abdi yusafiruhu biha ibadahu. Jadi hadis ini tidak sahih marfu'an, tapi sahih mauqufan oleh Abbas radhiyallahu. Ya, tidak sahih marfu'an, tapi sahihnya mauqufan oleh Abbas radhiyallahu. Ya. Kemudian juga hadis lain, qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati makhluk itu berada di antara dua jari dari jemari Allah. Orang yang memahami tasbih dan nuzul itu dia takwil. Maksudnya bukan begitu. Maka mereka takwil asabi', ya. Kenapa? Karena memahami makna itu sebagaimana hati seseorang di antara dua jari seseorang. Dia mengerti seperti itu. Yaitu bahwa tangan Allah itu lengket dengan hati makhluk. Itu paham orang zahir. Ya maksud mereka zahir itu seperti itu menurut Al-Kalam. Kalau zahir Al-Sunnah tidak. Karena sesuatu di antara sesuatu tidak mesti artinya bersentuhan. Ya. Tidak berarti saya bersentuhan. Umpamanya pesawat di antara langit dengan bumi. Apakah berarti pesawat itu menyentuh langit dan menyentuh bumi? Hah? Tidak. Makhluk saja nggak seperti itu. Kok malah tergambar ketika mendengar hadis ini oleh orang-orang yang ingin menggaris Allah. Kalau begitu berarti tangan Allah itu memegang hati makhluk. Kan gitu. Padahal tidak pasti. Kan baina asabi'i baina asabi'i rahman. Di antara dua jemari Allah. Lalu dia paham sebagaimana orang memegang pena di antara dua jari. Ini kan keliru. Itu sifat siapa? Sifat makhluk. Ini sifat Allah. Nah, sehingga kalau mereka keliru memahami makna hadis, mereka berusaha untuk takwil. Karena zahirnya katakannya tasbih. Padahal baina itu tidak berarti apa? Bersentuhan antara kedua zat itu. Mana tadi kita yang baca banyak sekali makhluk di antara ini dan kita. Ya, rumahku di antara Jakarta dan Surabaya. Papa nanti rumah itu panjang sekali dari Jakarta sampai Surabaya. Kan tidak? Ya kan? Sebetulnya ya, mazhab Al-Sunnah itu gampang memahaminya sebelum kena virus. Orang-orang tahu kan? Tidak masalah, tidak ada. Sahabat tidak pernah membicarakan masalah dan tidak jadi masalah bagi mereka hadis-hadis ini. Dipahami apa adanya, karena mereka paham sekali itu sifat Allah tidak akan sama sedikit pun dengan sifat makhluk. Maka mereka tidak pernah bermasalah memahami hadis ini. Tatkala masuk ilmu kalam ke dalam Islam, dari sini mulai masuk virus itu. Sehingga setiap terdengar sifat-sifat Allah langsung masuk terkoneksi di otaknya itu. Yaitu seperti sifat makhluk. Maka setelah itu dia ingin takwil.
Faqalu, ini serta menyebutkan. Lalu mereka mengatakan orang ahli kalam itu, oleh makna laysa fi qulubina asabi'il haq. Cuma kita tahu, kata mereka, enggak ada dalam hati kita tangan Allah. Enggak ada dalam hati kita itu jari-jari Allah. Semua orang tahu katanya. Kan mereka memahami seperti itu. Ya, yaitu sewana artinya sewana antara makhluk memegang hati makhluk yang lain. Itu pahamnya mereka itu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Sehingga mereka katakan sudah diketahui bahwa tidak ada dalam hati kita itu tangan-tangan Allah atau jari-jari Allah. Qaulullah law aqitum suhaqqaha min la 'alimtum anna la tadu 'alil alam. Kalau seandainya kalian itu memahami khusus itu dengan benar, yaitu itu tentu akan menunjukkan kepada kalian, ya. Kalau kalian benar memahami dilalah dari nas itu, sungguh kalian akan tahu bahwa sesungguhnya nas-nas itu tidak menunjukkan kecuali atas kebenaran. Maknanya benar. Apa hadis al-wahid? Nah, lalu dikomentari sekarang. Bicarakan ini disebutkan 3 contoh. 3 contoh dari hadis. Sekarang diterangkan maksudnya. Apakah zahirnya dalam murad atau murad? Kenapa sudah sampai? Pertama hadis aswad, yamin Allah fil ardi. Faman safahu wa qabbalahu ta'ala masafa Allah wa qabbalahu yaminan. Barang siapa yang salam menyentuh hadis aswad itu dan menciumnya seakan-akan dia telah bersalaman dengan Allah dan mencium tangan kanan Allah. Ini seakan-akan, bukan sorry. Ini jelas sekali kata Syekh bahwa hadis aswad itu bukan sifat Allah. Kenapa? Karena di mana? Fil ardh. Maka jelasan itu. Fil hadis aswad bukan sifat Allah. Walau dan hadis aswad bukan pula tangan kanan Allah. Tangan kanan Allah. Maka dikatakan tadi bahkan nama seakan-akan kalau seandainya hadis aswad itu adalah tangan kanan Allah atau sifat bagi Allah, berarti makhluk benar-benar bersalaman dan mencium tangan kanan. Tidak dikatakan pakaian kanan. Takkan dikatakan pakaian nama berarti bukan sifat bagi Allah itu. Kan orang ahli kalam itu mengatakan ini kok aja aswad seakan-akan seperti Allah, ini tidak benar. Lalu mereka menolak. Padahal memang begitu maksudnya tidak ada maksudnya menunjukkan bahwa itu hanya aswad sifat bagi Allah. Karena disebutkan benar Allah bersama. Ya, ini jelas sekali gamblang bahwa aswad itu tidak merupakan sifat Allah dan bukan pula tangan Allah. Ya, tangan Allah. Dia ada qala. Apa alasannya? Yamin Allah fil ardh, yaitu tangan kanan Allah di bumi. Wa qala, lalu dijelaskan, faman qabbala wa safahu faka'an nama safaha Allah wa qabbala bani. Lalu dikata faka'an nama dikatakan barang siapa menyentuh dan menciumnya, ya, seakan-akan dia telah menyentuh dan mencium tangan kanan Allah. Wal ma'lum anna musyabbah ghairu musyabbih. Ya, wa ma'lum anna musyabbih ghairu musyabbih. Anna musyabbih. Sudah diketahui bahwa sesuatu yang diserupakan, ya, sesuatu yang diserupakan bukanlah yang diserupakan dengannya. Maksudnya apa? Kan di sini diserupakan seakan-akan hajar aswad itu seperti tangan kanan. Apakah berarti itu hajar aswad itu tangan kanan Allah? Tidak. Seakan-akan. Jadi bukan berarti betul-betul tangan kanan Allah kan dipakai Adam. Nah kalau seperti itu satu benda yang diserupakan bukan berarti benda itu sendiri. Satu sifat, satu hal yang diserupakan bukan itu karena digunakan pakai Anda. Kalau dikatakan bahwa ini anak ini mirip keponakan saya, apa dikatakan keponakannya? Tidak, dia katakan mirip keponakan saya, bukan dikatakan ini keponakan saya, bukan. Itu menunjukkan bahwa itu bukan keponakan dia, maka dikatakan ini mirip keponakan saya. Kalau orang ahli kalam memahami kalau kita katakan ini mirip keponakan saya, kamu kok ini kamu bilang keponakan kamu? Kan itu anggapannya dia. Ini bukan keponakan kamu kok, anak sebulan kok. Loh, saya bilang saya akan kok, saya nggak bilang keponakan saya.
konotasinya kemana nih? Jadi orang-orang kali ini itu negatif tinggi, selalu negatif thinking terhadap musuh-musuh sih. Apa arti negatif tinggi? Anda tidak tahu juga artinya? Hah? Apa artinya? Apa? Pikiran total. Apa artinya itu negatif tinggi? Selalu punya apa? Prasangka negatif. Punya prasangka negatif selalu sama orang. Dia orang bedak bawa tas itu, ini benar-benar bodoh. Itu negatif tinggi namanya. Ya kan? Begitu. Itu negatif tinggi namanya. Ya. Lalu lihat orang namanya baju hitam ternyata dengan ini begal motor. Itu namanya negatif. Langsung punya prasangka buruk. Sukuzon namanya dalam istilah syar'inya. Ya. Dalam istilah kerennya negatif tinggi. Jadi mereka itu punya negatif tinggi terhadap musuh sifat itu. Prasangka buruk selalu. Sehingga menyalahkan ayat-ayat yang hadis bercerita tentang sifat-sifat Allah. Mereka tahu semua. Nah, di dalam hadis itu sendiri kata Syekh, penjelasan bahwa mustalimuhu laisa musafirlah. Di dalam hadis itu tidak ada penjelasan bahwa orang yang menyentuh hajar aswad itu bukan berarti dia langsung menyentuh Allah, bersama dengan Allah. Maka digunakan kalimat fakat wa laisa wa laisa Allah. Dan juga ada penjelasan bahwa hajar aswad itu bukan tangan kanan Allah. Bagaimana bisa dipahami bahwa zahir hadis itu adalah kufur? Apa maksudnya? Bahwa zahir hadis itu adalah tasbih. Padahal zahir hadis itu sama sekali tidak ada tasbih. Tidak ada tasbih di sana. Tidak menyerupakan, tidak mengatakan bahwa tangan kanan itu seperti hajar aswad. Juga tidak mengatakan bahwa hajar aswad adalah tangan kanan Allah. Nah, begitu maknanya. Tapi mereka memahami seperti itu. Seperti yang ada contoh datuk tadi, kita katakan ini mirip keponakan saya, lalu dia mencap-mencap, kamu kok bilang ini keponakan kamu? Karena soal itu dia begini. Saya bilang semirip, seakan mirip, bukan mengatakan keponakan saya. Nah, Allah tidak mengatakan bahwa ada sesuatu sifat bagi dia, juga tidak mengatakan ada sesuatu itu sebagai tangan-tangannya. Nah, ini hadis tadi kita sebutkan tidak maquf tapi maquf ke dalam Abbas. Wa ada orang tidak tahu bagaimana mereka menganggap bahwa sahih hadis adalah tasbih atau kufur, ya. Lalu mereka mengatakan butuh kepada ta'wil. Makna hadal hadis ini namanya Ibnu Abbas. Hadis ini hanya dikenal dari hadis Ibnu Abbas. Tadi ada perkataan itu ini sudah ditahqiq oleh banyak ulama, ya, bahwa hadis ini tidak marfu, maksudnya tidak apa-apa. Bukan perkataan Nabi tapi hanya perkataan Ibnu Abbas. Wa hadis ada hadis yang lainnya. Fi sahih mufassara, wa fi sahih mufassara. Hadis itu terdapat dalam Sahih Bukhari, ya. Yang hadis itu sudah ada dalam hadis Muslim, ya. Hadis sahih di sini. Tapi saya bisa tersebutkan. Hadis terdapat dalam Sahih Muslim. Yang hadis itu sendiri ada tafsirannya. Tidak sama sekali ada tasbih di dalam hadis itu. Yaqulullah abdi jubtu fala tut'imni. Fayaqul, hamba ini berkata, Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Ya Allah, bagaimana aku memberi kamu makan? Engkau adalah rabbul alamin. Ya kan? Fayaqul, lalu Allah menjawab, amma alimta ana bi fulan ja'a kalau al-amtahu lawajad dzalika inni. Engkau tidak tahu bahwa hamba si fulan kelaparan. Kalau seandainya engkau memberi dia makan, sungguhnya engkau akan mendapatkan hal itu di sisiku. Jadi jangan kiri bukan Allah yang lapar, tapi maksudnya siapa? Salah seorang hambanya, bukan Allah yang lapar. Maka kita sudah dekat. Nah, maka hamba ini bertanya, bagaimana pula aku beri kamu makan ya Allah? Engkau telah beralamin. Lalu Allah jelaskan maksudnya hamba aku ada yang kelaparan, kamu tidak memberi.
kepada Rabbul Alamin. Fa yaqul, Allah katakan, "Amma 'alimta anna bi fulan marida falau qultahu lawajadtani indahu." Tidakkah engkau tahu bahwa hamba si fulan sakit, seandainya engkau datang menyebutnya, sungguh engkau akan dapatkan aku di sisinya. Ini nafsirnya jelas sekali. Bukan berarti Allah yang kata, bukan berarti Allah yang sakit. Maka dijelaskan. Amma ta'lam, ya kata Allah SWT, amma alimta, ya amma alimta anak di bulan jahat, amma alimta anak di bulan maridah. Wa hadha sharihun bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yamrid wa lam yaju'. Ya, wa lam yamrad wa lam yaju'. Ini jelas sekali bahwa Allah tidak sakit juga tidak lapar. Kan jelas dari hadis ini. Walakin, tetapi marida abduhu wa ja'abduhu, tetapi yang sakit adalah hambanya dan yang lapar adalah hambanya. Faja'ala ju'ahu, maka Allah menjadikan kelaparan hambanya itu kelaparan dia, kelaparan hambanya. Wa ma'ahu maradahu, sakitnya Allah, sakit hambanya. Mufassaran lidzalika, itu ditafsirkan dengan hal itu. Bi'annaka, lalu dijelaskan, seandainya engkau datang memberinya makan, semuanya engkau akan mendapatkan hal itu di sisiku. Lalu dijelaskan lagi, seandainya engkau datang menyebutnya, engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Falamma qala hadis lalu yang tadi, maka enggak perlu lagi ya hadis itu ditakwil karena maknanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu. Kalau seandainya ayat-ayat sifat lain butuh kepada penjelasan, pastilah Allah menjelaskan sebagaimana dalam hadis ini. Tentulah Allah akan menjelaskan pula ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifat yang lain seperti ini. Kalau butuh kepada takwil, buktinya hadis ini mengandung semacam keraguan dalam memahaminya. Justru Allah jelaskan sendiri takwilnya, maknanya. Kebetulan kepada takwil. Wa amma qawlu. Nah, hadis yang ke berapa? Ketiga. Qulubul ibad baina isbi'ain asabi rahman. Fa'innahu laisa bi dhamiri anna al-qalb muttasil bi asabi. Sesungguhnya selain hadis itu bukan berarti hati itu yaitu menempel dengan jari-jari Allah. Walau masalah atau menyentuh, ya saling jari Allah menyentuh hati itu. Wala anna jofi, bukan berarti pula jari-jari Allah ada di dalam perut hambanya. Bukan begitu. Itu nggak selain hadis, ya. Walakin qaulul qa'il, sebenarnya dalam ucapan seseorang, hadza baina yadayya. Ya, ini dia ada di hadapanku. Atau ada di antara kedua tanganku. Mayakani wa syaratahu ladaihi. Ya, tidak mesti hal itu adalah langsung dipegang oleh keduanya tangannya. Bukan berarti ini berada di antara kedua tanganku, bukan berarti langsung sesuatu itu langsung dipegang kedua tangannya. Contoh, wa idza qila. Nah, ini contoh langsung di Al-Qur'an ini. Wasahabil musakhkhari baina as-samaa'i wal ardh. Awan yang diperjalankan antara langit dan bumi. Di mana awan? Antara langit dan, apakah awan itu menyentuh langit atau menyentuh bumi? Tidak. Jadi baik itu bukan berarti artinya apa langsung. Ini menjelaskan makna yang itu karena mereka memahami qulubul ibad baina isba'ain min asabi' rahman. Mereka paham bahwa zahir hadis itu kata mereka tangan Allah berada di dalam perut manusia. Padahal mereka mengatakan Allah itu di mana-mana. Berarti kalau di mana-mana Allah itu ada dalam manusia juga berarti. Itu menunjukkan mereka kontradiksi terus pendapatnya itu. Ya, kan? Nah, jadi kata-kata baina antara itu bukan berarti langsung apa? Berdempetan atau langsung bersen. Di mana Allah sebutkan awan yaitu berjalan antara langit dan bumi. Diperhatikan awan itu nggak sampai ke langit. Karena kalau ada awan biasanya pesawat itu naik lagi kan pesawat itu.
tidak bersentuhan. Demikian pula contoh lain, ayat lain. Di Syekh Islam itu patut lihat contohnya dia langsung dari Al-Quran. Ya. Awalam yarau khalaqna lahu mimma 'amilat aydina an'am. Kelewatan ya. Walau yang yakuna mumasan di sama wal ard, fanadhairu hadha katsira. Jadi awan itu tidaklah ya menyentuh langit dan tidak pula bumi. Contoh-contoh seperti ini banyak sekali kata Syekh. Tadi kita sebutkan rumah saya antara Jakarta dan Surabaya. Bukan berarti rumah itu ya sampai ujung awalnya di ujungnya sampai ke Jakarta, kemudian juga sampai ke Surabaya. Begini. Baik. Farqun baina qouli ta'ala lima khalaqtu bi yadayya. Nah, ini perbedaan lagi. Di sana ada syubhat, ada dua ayat. Ini contoh lain. Yaitu satu kali Allah mengatakan mimma 'amilat aydina. Satu lain Allah sebutkan khalaqtu bi yadayya. Khalaqtu bi yadayya ini fa'ilnya Allah. Mimma 'amilat aydina fa'ilnya tangan. Lalu orang-orang mutakallimin memahami dua ayat ini adalah saling kontradiksi. Mimma yashtabiha al-qaul an yuj'al lafdhu nadhira lima laysa mithlahu. Di antara yang menjelaskan ya mirip dengan ungkapan ini yaitu dijadikannya lafaz nadhira lima laysa mithlahu, yaitu menjadikan lafaz yaitu mirip padahal tidak serupa. Nah, ini yang kita katakan kemarin itu yaitu membedakan sesuatu yang serupa menyerupakan sesuatu yang beda. Maka di sini adalah contohnya yaitu mengatakan serupa padahal dia beda. Contoh apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Allah berkata kepada iblis, Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Hai Adam, kenapa? Hai iblis, apa yang membuat engkau itu enggan untuk bersujud kepada untuk engkau apa yang menghalangi engkau untuk bersujud ya terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Kalau orang mutakallim mengatakan terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan qudratku. Tangan di sini berarti bukan tangan, bukan sifat tangan, tapi qudrat. Kalau diartikan qudrat, lalu iblis diciptakan dengan apa? Dengan apa diciptakan iblis? Iblis juga diciptakan dengan qudrat Allah SWT. Berarti tidak ada keistimewaan Adam di atas iblis. Kalau arti tangan di sini qudrat. Kalau menurut kali ini ayat artinya adalah wahai iblis, apa yang membuatmu enggan yang menghambat untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan qudratku. Padahal Allah biyadaiya musanna dengan kedua tanganku. Itu yang pertama. Berarti kalau dikatakan umpamanya lima khalaqtu biyadaiya, iblis Allah menyebutkan keutamaan Adam, yaitu di mana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kenapa aku tidak mau sujud? Dia ini lebih afdal dari kamu karena aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku, kata Allah SWT. Kalau seandainya artinya qudrat di situ, tentu iblis juga katakan aku juga yang menciptakan kedua tanganmu. Kalau artinya qudrat, karena iblis juga diciptakan dengan qudrat. Tidak ada keutamaan Adam. Maka ulama mengatakan orang-orang mutakallim itu adalah orang yang berdoa kepada orang tuanya. Orang tuanya diberi keutamaan oleh Allah SWT, diciptakan dua tangan, dia kata enggak. Sama saya dengan iblis. Durhaka itu. Yang kedua, kalau diartikan dua tangan di sini yang qudrat, kan ada bentuk musanna. Berarti Allah punya dua qudrat. Nah, kan enggak Allah punya dua qudrat. Allah itu hanya qudrat Allah satu yang maha kuat, bukan punya dua qudrat. Tidak mungkin datang dalam bentuk musanna, dalam bentuk dua. Nah, ini jawaban. Lalu mengapa mentakwil ayat ini dengan qudrat Allah dengan berujar dengan firman Allah yang berikutnya. Fakilah wa misl. Mereka mengatakan ayat yang kita bacakan tadi itu mirip dengan ayat berikut ini. Apa bunyinya? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma
Bukan amil itu bi aidina, bukan. Tapi min amil bima amila aidina. Yang mengerti bahasa Arab paham. Karena fi'ilnya sini, fa'ilnya sini tangan, bukan Allah. Dinisbahkan kepada tangan. Kalau ayat yang pertama, falaqtu, aku yang menciptakan. Dengan kedua tanganku, dengan ba lagi. Ya, biyadaya. Kalau di sini Allah menisbahkan perbuatan itu kepada tangannya, bukan kepada dirinya. Bima amilat aidina. Nah, dan di sini bukan falaqtu, tetapi amilat. Ya, paham kira-kira yang paham Arab? Insyaallah paham. Kalau yang pertama falaqtu, dhamirnya didorong kepada Allah. Fa'ilnya Allah. Kalau bima amilat aidina itu dhamirnya apa? Aidi. Ya. Lalu orang mutakallim menyamakan kedua ayat itu padahal berbeda. Nah, ini yang kita katakan tadi yaitu menyamakan sesuatu yang berbeda. Fahada laisa mustahan. Kata Syekh, ini enggak seperti ini. Apa maksudnya? Ini tidak seperti ini. Apa maksudnya? Ayat ini tidak seperti ayat ini, yaitu maksud ayat yang kedua ini tidak seperti ayat yang pertama. Nah, di mana bedanya? Di anahuna adhafa fi'ila aidi. Karena ayat yang kedua ini fi'ilnya perbuatan didorong kepada tangan. Ya. Fasara sabiha. Ya, didorong kepada aidi. Ya. Maka hal ini mirip dengan firman Allah yang lain, wa bima kasabat aydikum, dengan apa yang diusahakan oleh tangan kalian. Di sini perbuatan didorong kepada tangan. Kenapa aydikum? Yaitu bima kasabat aydikum. Kenapa tidak dikatakan bima kasabtum bi aydikum? Kenapa? Yaitu Allah membalasi amalan kita dengan apa yang kita lakukan. Karena yang amal itu bukan hanya perbuatan tangan. Maka Allah di sini tidak mendoakan bima kasabtum bi aydikum. Kenapa? Karena dosa itu tidak dilakukan oleh tangan saja. Maka didoakan kepada tangan-tangan kita. Bima kasabat aydikum. Tetap hal-hal yang kalian lakukan dari perbuatan kalian sendiri. Dosa itu ada mata, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada mulut, ada lisan, telinga, dan seterusnya. Jadi maka tidak didoakan kepada mimma kasabtum bi aydikum. Tidak begitu punya ayat. Punya ayat apa? Bima kasabat aydikum. Apa yang dapat oleh tangan kalian. Bukan apa yang kalian lakukan dengan tangan kalian, tapi apa yang dilakukan oleh tangan kalian. Yang maksud itu adalah perbuatan kalian, baik tangan, telinga, mata, dan lain-lain. Karena yang membuat dosa itu bukan hanya tangan. Paham kira-kira? Jadi kata Syekh Islamiyya, ayat yang tadi bima amilat aidina mirip dengan ayat itu bima kasabat aidikum. Oke? Baik. Wa hunaka Allah fi'lain. Sedangkan di ayat bima khalaqtu bi yadayya Allah idofakan fi'il itu kepada dirinya, bukan kepada tangan. Bima amilat aidina kalau itu idofanya kepada tangan. Sedangkan wa khalaqtu bi yadayya itu idofanya kepada Allah sendiri. Nah, bima khalaqtu, bagi apa yang aku ciptakan. Kemudian dia katakan biyadayya. Ya, ini beda kata Syekh Islamiyya. Artinya kalau berdasarkan ayat yang kedua tadi, tidakkah mereka memperhatikan apa-apa yang telah dikatakan apa sungguhnya kami telah berserta untuk mereka dari berbagai hal yang dikerjakan oleh tangan kami berbagai hikmah. Ya, maksudnya termasuk di situ adalah perbuatan Allah secara umum. Ya, tidak khusus dengan tangannya. Tapi kalau ada, Allah spesialkan dengan tangan. Kalau tidak, berarti sama saja penciptaan Adam dengan segala makhluk. Tidak ada artinya utama Adam tadi. Kalau dikatakan tangan lima khalaqtu bi yadayya itu artinya juga kekuasaanku atau kudratku, ya, dengan kudratku, berarti nggak ada keimbangan apa. Maka artinya di sini jadi beda antara dua ayat itu bima amilat aidina dengan ayat wa ma khalaqtu bi yadayya. Mimma amilat aidina itu mirip dengan firman Allah SWT
mimma kasabtum bi aidi mimma kasabat aidikum mimma kasabat aidikum. Didopakan perbuatan itu kepada tangan, bukan kepada si pelaku, tapi kepada tangan. Baik. Wa aida fa inna hunaka dzakar nafsu muqaddasa bi sifatil mufrad. Kemudian dalam ayat lima khalaqtu bi yadayya, Allah ya menggunakan di sana sifat mufrad, bukan khalaqna bi aidina, tapi khalaqtu aku. Itu berarti mas sendiri. Jadi di sana domainnya domir apa? Domir apa namanya itu? Khalaqtu itu domir mufrad mutakallim. Kalau khalaqna domir apa namanya? Jamak mutakallim. Paham nggak syarat? Apa maksud mufrad mutakallim? Hanya satu orang yang berbicara. Kalau khalaqna itu banyak kami. Ya, jamak mutakallim. Jadi ilmu lugah itu penting juga untuk memahami masalah-masalah akidah. Baik. Di dalam ayat itu Allah disebutkan bahwa itu kepada dirinya dalam bentuk mufrad, khalaqtu, aku, ya bukan kami. Wa fi yadayhi dzakar lafaznya. Ditambah lagi tangan di situ lima khalaqtu bi yadayya menggunakan kalimat mufradna, dua, bukan jamak. Kalau tadi bi aidina mimma amilat aidina itu bentuk jamak. Jadi beda. Di sini musanna, di sana adalah jamak. Di berapa sisi perbedaan? Ya, ini mulai dirinci oleh Syekh di sini. Pertama, perbedaan di sini domirnya itu gambar mutakallim, di sini adalah mufrad langsung dinisbahkan kepada Allah SWT. Kemudian kalimat tangan di sini menunjukkan dua, bukan? Ya, hanya dua, bukan tangan-tangan. Bukan jamak, bukan plural. Ya. Kalau dua itu bahasa Indonesia tak dua ya. Kalau jamak plural. Ya. Kalau satu tunggal. Nah. Baik. Siwana pula dalam firman Allah yang lain, bal yadahu mubsutatan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlula, mereka menuduh tangan Allah itu terbelenggu, lalu Allah jawab, "Qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mubsutatan." Tapi kedua tangan Allah itu adalah terbelenggu. Wahuna Allah ma'ini ilasa berjamaah. Ya. Wahuna maksudnya apa? Sedangkan dalam firman Allah mimma amilat aidina, yaitu aidi didopakan kepada domir jamak. Aidi itu jamak, kemudian kepada domir jamak juga. Nah, aidi jamak ya dari ya. Kemudian didopakan lagi pada domir aidi. Fasara qaulihi, maka ini mirip dengan firman Allah SWT, tajri bi'ayunina. Tajri bi'ayunina. Di mana miripnya di sini? Itu Allah menggunakan lafaz jamak dengan domir jamak bi'ayunina. Ayun itu jamak dari ainun. Ya. Wa hadza jamak nadhirun. Ya. Dalam sifat-sifat jamak di plural seperti ini itu banyak contohnya. Biadihil mulk, biadihil khair fil mufrad, ya. Wa hadza menjadi nadhiru juga Allah SWT dalam al-mufrad biadihil mulk, di tangannya lah kekuasaan. Dari tangan engkau lah Allah segala kebaikan. Ini dalam bentuk mufrad. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya kadang-kadang dengan sigat mufrad mudhira atau mudmira, baik domainnya zahir atau domainnya mudmar. Apa itu domain mudmar maksudnya? Domain mustatir. Zahir apa? Ana. Itu domain zahir. Domain apa? Zahir. Apa contohnya? Domain zahir apa? Hu, huwa, iya, antum, antunna, ana, nahnu, itu domain zahir. Kalau mustatir, kalau anak khalaqtu, ini domainnya mustatir. Takdiru apa?
ana. Ini nanti belajar salah bukan. Baik. Wataratan disilat jamak. Kadang-kadang Allah menggunakan dhamir jamak untuk menyebut dirinya. Kadang-kadang dhamir mufrad. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina. Kata Allah, sesungguhnya kami akan telah membuka itu kemenangan yang nyata. Ya. Telah memberi kepadamu kemenangan yang nyata. Sini fatahna. Ini dhamir mustatir atau zahir? Mana yang zahir? Fatahna itu dhamir mustatir, takdiruhu nahnu. Baik. Wa amsalu dzalik. Jadi kadang-kadang Allah kata Syekh ini mau menjelaskan, kadang-kadang menyebut dirinya dengan dhamir mufrad, kadang-kadang menyebut dan seperti yang lain. Dan tidak pernah Allah menyebut dirinya dengan silat tasniyah. Allah tidak pernah menyebut dirinya dengan menggunakan dhamir menunjukkan dapat tidak imam mufrad atau Limana? Li'anna silatul jamak taqtadi ta'zim al-ism. Kenapa kadang-kadang Allah menggunakan dhamir jamak itu seperti fatahna, nahnu, takdirnya? Karena itu adalah menunjukkan kemahabesaraan Allah yang itu menjadi hak Allah SWT. Bukan berarti Allah itu banyak, tapi menunjukkan kemahabesaraan Allah. Kemudian warumah ma'ani asma'i. Kadang-kadang juga faedah lain adalah menunjukkan tentang berbagai makna-makna nama Allah. Ada silat tasniyah, fatulu alam maksud. Ada silat tasniyah itu menunjukkan bilangan tertentu, tidak menunjukkan kebesaran, tapi hanya menunjukkan luas saja, tertentu, bilangan tertentu. Wa muqaddasan anzali, yang Allah SWT Maha Suci dari kamu. Jadi Allah menggunakan dhamir mufrad dan jamak. Kalau mufrad tidak masalah. Yang jamak bagaimana? Yang jamak karena itu menunjukkan tentang kebesaran Allah. Dan karena Allah itu tidak terbilang, karena Allah itu Maha Esa, satu, ya, ilahul wahid, maka Allah tidak pernah menggunakan lafaz tasniyah untuk. Kenapa? Karena lafaz tasniyah itu menunjukkan bisa menunjukkan kebesaran. Ya, karena itu bilangan jelas dua, tak bisa digeser-geser tuh. Baik, kalau seandainya Allah berfirman, ma mana'aka tasjuda lima khalaqta yadi. Ya. Kalau seandainya Allah itu berkata, apa yang membuatmu enggan untuk bersujud terhadap makhluk, terhadap apa yang menciptakan tanganku? Ini kan tidak lain mana? Ke tangan, bukan Allah. Terhadap apa yang diciptakan tanganku. Bedakan ayat. Terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kalau ini saya mengumpamakan ini. Terhadap apa yang diciptakan kedua tanganku. Bukan aku menciptakan dengan kedua tanganku, tapi diciptakan tanganku. Karena kau ini, maka ini adalah seperti firman Allah SWT, mimma amilat aydina. Itu baru, karena fi'ilnya didoakan kepada tangan, bukan kepada Allah. Wabalir, dan ini juga seperti tangan Allah SWT, biyadihil mulk, di tangan Allah semua kekuasaan, dan di tangan Allah segala kebaikan. Biyadihil khair. Walau aku biyadihil. Kalau Allah mengatakan aku ciptakan dengan dua tanganku, dengan sila ifrat. Dengan sila ifrat maksudnya apa? Dengan menggunakan dhamir mufrad, lakana mufarraqan lahu. Tentu sangat berbeda. Kenapa? Karena yang pertama kali idhofahnya kepada tangan, kalau sekarang Allah sendiri merupakan perbuatan itu kepada dirinya. Ditambah lagi yang di sini berbentuk tasniah. Fakaifa idza qala khalaqtu bi yadayya. Idza khalaqtu bi yadi. Kalau seandainya saya ini dipahami oleh Syekh. Contoh ayat mimma amilat aydina. Kalau dirubah silat ayat yang mengatakan lima khalaqtu bi yadayya, itu lima khalaqat, ya, lima khalaqat yadayya. Lima khalaqat yadayya. Ini mirip dengan mimma amilat aydina. Nah, kemudian seandainya
dibuat otomatis skill set. Baik, kita lanjutkan. Kalau seandainya Allah menyebutkan dalam firman-Nya, kalau seandainya ya, khalaqtu biyadi, bukan biyadi ya, khalaqtu biyadi. Aku ciptakan dengan tanganku. Tentu akan sangat berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqat yadi, atau khalaqat yadi. Ya, khalaqat yadi. Atau sangat berbeda dengan Allah mimma amilat aidi. Kenapa? Karena bahwa manusia ini disebabkan pada Allah sendiri. Khalaqtu biyadi. Apalagi tidak sangat jauh berbeda lagi kalau Allah katakan khalaqtu biyadayya. Mana beda di sini? Itu menggunakan kalimat tasniyah biyadayya. Disebut tasniyah. Wa hada ma'adilal hadis mustafir wa bal mutawir. Bersama dengan itu betapa banyaknya hadis yang begitu banyak, ada hadis yang mutawatir bahkan mustawatir dan ijma' salafus ummah ya. Ala itu ada Al-Quran beriman ala mithma adalah Al-Quran kama maksud fi mawdi'ihi ya. Dan sebenarnya dijelaskan di tempat-tempat lain kata beliau dari kitab-kitab beliau ya. Isluqul al-musitun indallah ala maridun. Ini ya beliau ingin mengomentari orang-orang yang mentakwil firman Allah SWT tangan dengan qudrah. Karena mereka memahami bahwa zahir ayat 5 khalaqtu biyadayya kata mereka itu adalah tasbih. Padahal banyak ayat atau hadis lain menunjukkan tentang kesempurnaan kesempurnaan dari sifat Allah tersebut. Bahwa Allah memiliki dua tangan, tapi bukan berarti seperti tangan makhluk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga yang hadis lain, al-muqsitu indallah ala manabir min nurin an yaminir rahman. Ya. Wa kirta yadayhi yamin alladhi yahmiluna bi rabbihim wa ahlihim wa ma'rufan. Sebenarnya dalam hadis lain kita bersabda, orang-orang yang adil itu insyaallah akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaitu di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala, wa kirta yamin yadayhi yamin. Kedua tangan Allah itu adalah yamin, ya. Alladzi ya'lamu itu orang-orang yang adil dalam hukum mereka dan dalam keluarga mereka. Wa ma'walu dan orang menjadi tanggung jawab mereka. Dan hadis yang semisal itu. Ini contoh-contoh pemahaman yang keliru dibantah oleh beliau dalam menghasilkan hadis ini dianggap bahwa zahirnya bukan murad. Kemudian beliau menyebutkan ada lagi di sana kelompok yang mengatakan sebagian zahir hadis ayat-ayat sifat ada di sifat itu murad dan sebagian lain laginya ghairu murad. Siapa itu? Mereka orang Asy'ariyah. Di mana mereka mentakwil sebagai ayat sifat dan tidak mentakwil sebagai ayat-ayat. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh sekarang. Kalau ada orang yang mengatakan, kan tadi masalah zahir khusus sifat ini. Murad atau murad, maka jika ada orang menjawab, sebagian khusus sifat itu murad, zahirnya sebagian lagi tidak. Maka jawabannya sama dengan jawaban yang telah kita sebutkan pada kali yang lainnya, yaitu kalau seandainya zahir ini murad tidak tasbih, maka ayat yang kamu takwil itu zahirnya juga tidak tasbih. Wa kana fa'ilan akhir zahir nusus mutanaza fi makna bijil zahir nusus al-muttafaq ala makna wa zahir wal murad bil jami'. Ada orang yang berpendapat yang meyakini bahwa zahir nusus itu adalah terjadi perbincangan, terjadi perdebatan dalam maknanya. Dari sisi zahirnya, dari jenis zahir nusus itu yang disepakati maknanya. Dan zahir wal murad bil jami'.
zahir itu apakah dimaksud dari semua nusus atau hanya sebagian nusus? Karena Allah Ta'ala mengatakan Nabi Syekh Ali, sesungguhnya Allah SWT akan memberitahukan bahwa Allah semua tahu segala sesuatu, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Ahlussunnah bersepakat dan seluruh ulama-ulama muslimin bahwa ini adalah zahirnya murad. Jadi kalau di sifat qudrah dan ilm, nas-nas tentang sifat ilm dan qudrah, mereka katakan zahirnya murad. Ini pendapat siapa? Orang Asy'ariyah mengatakan 7 sifat. Kemudian wa dzalika murad. Lalu mereka mengatakan zahir nas itu adalah murad. Murad itu maksudnya apa ini? 5 maksud. Zahir dimaksud. Karena annahu lam yuridu bi hadhihi an yakuna ilmu ka'ilmina. Yaitu berarti mereka memahami dari zahir nus itu bahwa zahirnya ilmu Allah itu tidak seperti ilmu makhluk. Kudrah Allah tidak seperti kudrah makhluk. Nah, wa kadzalika maka kepala hayy haqi. Demikian pula dalam hal ketika mereka sepakat bahwa Allah itu adalah memiliki sifat hayy, hidup secara hakikat. Alim dengan hakikatan. Qala hakikatan, maha kuasa benar-benar hakikat. Lam yakun muraduhu, tidaklah mereka memaksudkan dengan itu bahwa sifat-sifat itu seperti sifat makhluk, ya, alladzi huwa hayyun alim qadir. Jadi tidak seperti makhluk yang memiliki sifat ilmu, qudrah dan sifat hayat juga. Jadi semua sifat itu berarti nas-nas itu menurut mereka zahirnya tidak tasbih. Kenapa mereka tidak katakan tasbih? Karena mereka mempercayai sifat-sifat itu Allah memiliki sifat tersebut. Tapi kenapa nas lain ditakwil? Nah, ini yang masalah. Fakada idza qauli ta'ala. Fakada idza qauli ta'ala. Demikian pula di dalam firman Allah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu wa yuhibbuna. Seperti apa di sini? Mahabbah. Demikian pula sifat mahabbah seharusnya. Sebagaimana kamu tadi mengatakan dalam sifat ilmu, qudrah, nas-nas yang bicara itu adalah zahir, mesti dalam sifat mahabbah juga zahirnya murad. Radhiyallahu anhu sifat ridha, sumastawa sifat istiwa, innahu ala zahiri. Itu semua adalah menurut zahirnya. Sebagaimana kami katakan dalam sifat yang lain, sifat apa? Ayat, sama, al-basar, al-qudrah, wal-iradah, lainnya. Zahirnya murad. Dia pikir pula mestinya adalah sifat ini, yaitu sifat apa? Mahabbah, ridha dan istiwa. Ini mana? Lambat tidak kayak apa namanya istiwa makhluk. Jadi kalau kita katakan bahwa zahirnya adalah istiwa, ya, tidak mesti hal itu mengatakan bahwa istiwa Allah seperti istiwa makhluk. Zahirnya tidak seperti itu. Zahirnya istiwa sesuai dengan kebesaran Allah. Walau bahwa walau ridha. Jika sudah mesti bahwa ridha Allah seperti ridha makhluk atau mahabbah Allah seperti mahabbah makhluk. Jika kita memahami zahir, nas itu tidak pasti seperti itu. Yang dianggap oleh orang-orang mutakallimin, orang-orang yang tidak seperti itu, malah itu adalah tasbih. Padahal tidak tasbih. Semana mereka memahami dalam khusus yang lain sifat sama wal basar wal iradah wal qudrah tidak ada di situ tasbih dalam zahir itu murad. Demikian mestinya juga dalam nas-nas yang lainnya. Faedah mustami yaitu an-nazar sifat cuma sifat makhluk. Jika ada orang memahami dari nas-nas tersebut zahirnya adalah seperti sifat makhluk, lazimahu ayya alla yakuna syai'un min zahir dzalika murad. Maka kalau dia mengatakan dalam khusus mahabbah, khusus ridha, sifat ridha, sifat istiwa itu adalah zahirnya seperti sifat makhluk, mestinya ini juga melazimkan hal seperti itu juga dalam nas-nas yang menyebutkan sifat iradah, qudrah, sama al-basar dan lainnya. Kalau tidak di dalam sifat nas yang menyebutkan sifat iradah, qudrah itu tidak ada tasbih dalam zahirnya, mestinya juga di sini juga zahirnya dikatakan tidak ada tasbih. Mudah enggak? Nah, baik. Wa in kana ya'taqid anna dhahirahu amma yadkhulu bil khaliq tasbih lam yakun lahu nafyu hadha dhahir wa nafi an yakuna muradan illa bi dalil al-Qur'an. Ya, jika dia katakan dalam nas-nas yang dia percaya sifat-sifat itu tidak ada tasbih dengan makhluk, maka juga tidak dalam nas-nas yang menyebutkan sifat istiwa itu tidak ada tasbih.
Fa'il karena terjadi wahidah, maka harusnya berbicara dalam bab nusus itu semuanya sama, itu maksudnya. Fayaqulu al-kalam terjadi wahid, maksudnya apa? Mestinya pandangan dan keyakinan sama, tidak dibeda-bedakan. Ini zahirnya murad, ini zahirnya enggak murad. Kenapa? Karena semuanya nusus, jangan dibeda-bedakan. Sama jawaban kita waktu mereka mencari sifat-sifat Allah. Wa yabayan mahal. Penjelasan ini ada sebagai berikut. Bahwa sifat kita minama wa ayat wa isam, di mana sifat makhluk ini ada yang ayat, ada isam. Wa ya'adhan, itu bagian-bagian yang dari anggota badan kita, seperti muka, wajah, tangan. Wa minha ma huwa ma'ani mu'arab. Di antara sifat kita ini ada yang berbentuk. Seperti tangan, ada bentuknya? Jari, muka, ya kan? Itu berbentuk. Kaki, kan ada bentuknya. Di sana juga ada sifat yang tidak berbentuk. Seperti apa? Ngantuk. Bentuk apa ngantuk? Kan nggak ada. Tapi sifat nggak ada bentuknya kan? Maka ini yang maksud. Jadi sifat itu ada yang terbagi berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Ya kan? Sedih. Sifat nggak? Gimana bentuk? Air mata yang atas itu bukan bentuk sedih, itu ya bentuk mata. Nah, ini yang dimaksud. Yaitu sebagian sifat kita ini ada yang bentuk ayat, jelas bentuknya, tapi tidak dengan mata. Ya, ada pula yang a'rab, atau sifat yang tidak bisa dilihat, diraba dengan panca indera kita. Wa yaqaimat minna, padahal itu sifat itu ada pada diri kita. Ya, perasaan cinta, sedih, takut, itu kan sifat semua. Tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Tapi hanya ada di dalam perasaan. Kita memiliki sifat itu. Nah, seperti apa? Ma'anu wahya qaiman, dan itu sifat itu ada pada kita. Seperti apa? Pendengaran, penglihatan, kalam, wal ilmu qudrah. Ilmu qudrah itu ada. Sifat kita memiliki sifat itu. Tapi kalau kita masih mana sih qudrah kamu? Nggak kelihatan sifatnya. Karena sifat itu berdiri dengan zatnya. Nah, jadi sifat itu ada yang memang kelihatan, ada yang sifatnya apa? Ma'ani. Ada sifat ma'ani, maksudnya apa? Tidak dari. Semua ini dengan maklum kan apa? Kalau maksud pada kemudian al-hayy al-alim al-qadir, lam yakun muslimun in zahir ala ghair. Kemudian sudah diketahui bahwa bila menyifatkan dirinya bahwa dia itu adalah memiliki sifat hayy, alim, qadir, namanya maha kuasa, maha tahu, maha hidup. Tidak seorang pun kaum muslimin mengatakan bahwa zahirnya itu tidak murad, zahirnya tidak dimaksud. Ya, dia ada makum zalika pihak ini misal makumi pihaknya, karena namanya tidak seorang mengatakan bahwa zahirnya murad, gair murad, mengatakan bahwa zahirnya tidak dimaksud, karena kesamaan pahamnya memahami sifat itu dengan apa yang diucapkan kepada makhluknya. Tidak. Fakadha jika dalam maksud pada subihan khalaqa ada di yadayhi. Demikian pula ketika Allah telah mengatakan bahwa dia menciptakan Adam dengan dua kakinya, tidaklah mengharuskan hal itu bahwa zahirnya tidak murad, bahwa zahirnya tidak dimaksud. Kenapa? Karena mafhum dzalika bihaqi kama huwa bihaqina. Karena dengan alasan bahwa mafhumnya itu seperti kenal yang ada pada makhluk. Bal sifat maksud nasibu, akan tapi sifat sesuatu itu memiliki sesuai dengan zatnya sendiri. Jangan kita mencari sifat Allah gara-gara sama mengatakan lafaz yang digunakan menunjukkan makna yang sama. Jadi karena makhluknya sama dalam hak makhluk dan hak Allah lalu dinafikan. Tidak, karena masing-masing sifat itu sesuai kecocokan dengan masing-masing zat. Nah kita katakan pemanya telinga kucing, telinga kambing, telinga gajah, telinga manusia. Semuanya punya sifat telinga. Apa mirip? Kada. Sesuai dengan zat masing-masing. Kalau kucing pakai telinga gajah gimana mirip? Karena semua sifat sesuai dengan zat masing-masing. Maka idofahnya disitulah menyatukan. Maka jangan sekali-kali terbayang terbetik dalam pikiran kita sifat-sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan jangan pula kita mentakwil sifat-sifat itu. Kenapa dia takwil? Karena dia memahami sifat itu seperti sifat
makhluk, lalu dia mentakwil memindahkan makna sifat tersebut. Ini nggak boleh. Faedahkan nafsu muqaddas laisa mislu zawal makhluk. Ini kembali lagi dari masalah faedah yang pertama, itu apa? Al-qaulu fi sifat al-qaulu fi zat. Apabila diri Allah sendiri yang maha suci itu tidak seperti zat makhluknya, maka sifatnya juga tidak seperti sifat makhluk. Kan gitu. Wa nisbatu sifatul makhluk ilaihi, ya. Kan nisbatu sifatul khaliq ilaihi, yaitu nisbah sifat makhluk kepada makhluk itu sendiri dan nisbah sifat khaliq kepada khaliq itu sendiri. Wa laysa maksud tidaklah sama yang didoakan kepada makhluk dengan apa yang didoakan kepada Allah. Apa arti didoakan? Itu kan istilah-istilah ilmiahnya adalah syaratnya. Apa itu didoakan? Sifat yang dikatakan milik Allah tidak akan sama dengan sifat yang dikatakan milik Allah. Meskipun karena membedakannya idopannya. Ini kepada Allah, ya kepada Allah. Tak akan sama. Idopannya beda, maka hakikatnya juga beda. Sebenarnya kita katakan ini telinga gajah. Itu idopannya pada gajah. Jangan dipahami telinga gajah seperti telinga kucing. Ketika orang bilang telinga kucing, lalu dikatakan tidak seperti telinga gajah. Keliru kita. Karena idopannya kepada kucing. Karena masing-masing sifat sesuai dengan zat. Sifat Allah sesuai dengan zat Allah, sifat makhluk sesuai dengan zat makhluk. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tarawna kama tara syamsa wal qamar, fa syabahu bil ru'ya lal mar'i bil mar'i." Sebenarnya Allah sebutkan kalian akan melihat Allah di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan dan melihat matahari dan bulan. Ya, dalam apa yang sahih, kama tarawna al qamara lailatan badri. Sebenarnya kalian melihat bulan di malam purnama. Apakah itu dikatakan Allah seperti bulan? Hah? Tidak, yang diserupakan sih bukan mari bil mari, tapi ru'ya bil ru'ya. Kita melihat bulan di arah fil ulum. Ini satu dalil orang ulama al-sunnah juga menyebutkan bahwa Allah itu fil ulum. Kenapa? La tadamuna fi ru'yati. Tidak ada yang menutup bagian lain yang lain. Sekarang pokoknya kalau ada bulan purnama, apakah ada salah seorang di antara kita bisa mencoba yang lain untuk melihat? Apakah orang Surabaya harus datang ke Semarang untuk melihat Allah? Melihat bulan purnama? Tidak. Begitu pula nanti di surga. Orang di surga masing-masing dapat melihat Allah tanpa perlu gecek-gecek, perlu antri ngambil karcis nggak perlu. Karena bulan purnama di mana-mana, di Amerika di mana-mana dia bisa melihat semua bulan. Ya kan? Yang diserupakan sih bukan Allah seperti bulan, yaitu bagaimana melihat Allah itu seperti ketika mencoba tidak ada yang menutupi kita. Yang disebut ini ru'ya, bukan mati bil mati. Ya, cara memandang Allah nanti itu yang diserupakan. Sebenarnya bentuk kita memandang bulan. Kita tidak perlu mencari tempat tinggi, tidak perlu memotong pohon, menebang pohon, tidak perlu. Tidak ada salah di antara kita menutupi yang lainnya. Begitu pula melihat Allah di akhirat. Bukan berarti bulan, bukan berarti Allah seperti bulan. Gitu. Baik. Kaidah yang keempat. Ini bantahan bagi orang musyabihah. Dia itu memahami bahwa zahir nusus itu adalah tamsil atau tasbih. Memahami bahwa zahir nusus sifat itu adalah seperti sifat makhluk. Ini sudah berjalan ada pemahaman. Wahada yatabayan bi faedah wahid. Masalah ini kata beliau akan lebih jelas lagi dengan faedah yang keempat ini. Apa faedah yang keempat? Yaitu bahwa kebanyakan manusia memahami yatawaham. Maksudnya apa? Mengira ya di sebagian sifat atau kebanyakan dari sifat itu ya au aksarha ya au kulluha atau semua sifat itu annaha tumassis makhluk, di mana mereka memahami zahir khusus sifat itu semua sifat sebagiannya memahami bahwa itu seperti sifat makhluk. Ini bantah dari siapa?
mumatsilah atau musyabbihah. Kemudian dia ingin menampilkan itu. Nah, ini maksudnya siapa ini? Mu'ab. Kemudian yuriduna yawmiyah dzalika allati fahimah. Kemudian dia ingin menampilkan apa yang dipahaminya. Pertama dia memahami tadi apa? Sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Keliru dia memahami zahirnya. Lalu dia ingin menampilkan makna yang tasbih tadi. Nah, wa yaqa fi arba'ati anwa' min al-ma'azir. Orang ini jatuh ke dalam 4 bahaya. Maaf, tadi ada sebutkan ini bantahan bagi orang Musyabbihah, tapi ini bantahan bagi orang Mu'tazilah. Yang keliru. Yang dimaksud di sini adalah ketika beliau membantah sekarang orang Mu'tazilah. Kaidah tadi lebih jelas lagi kata beliau dan kaidah tadi di mana? Tadi kan kita sudah menyebutkan bahwa mengetahui orang dalam nusus sifat itu ada 2 secara garis besar. Apa 2 yang secara garis besar? Itu mengatakan zahir yang murad, ada yang mengatakan zahir yang murad. Yang mengatakan zahir murad ada 2 kelompok, yang mengatakan zahir murad ada 2. Ini kelompok yang mengatakan zahir murad. Kenapa dia katakan zahir murad? Karena dia tergambar oleh dia zahir nusus itu seperti sifat makhluk. Maka dia katakan itu maksudnya. Sekarang orang yang mengatakan demikian itu, lalu dia ingin ketika dia salah memahami bahwa makna ayat itu adalah sifat makhluk seperti sifat makhluk, sifat Allah yang ada dalam nas ayat-ayat seperti itu seperti sifat makhluk, maka dia ingin menafikan pemahaman ini dengan mentakwil ayat dan hadis-hadis sifat tersebut. Orang yang melakukan ini jatuh ke dalam 4 bahaya. Yang pertama, qaulu masalah mafahamu min nusus sifat bil makhlukin. Yang pertama dia telah salah memahami nusus dan mengatakan zahir nusus itu adalah seperti sifat makhluk. Ya, dan dia menyangka bahwa zahir nusus itu adalah tamsil. Jadi kita katakan bahkan semua al-jawab memahami tamsil, cuma nanti mereka menyikapi itu berbeda. Orang Musyabbihah meneruskan seperti itu saja, orang Mu'tazilah mentakwil, orang Mufawwidah tidak mau komentar. Baik. Bahaya pertama yang terjadi, kesalahan pertama yang dilakukan adalah telah salah dalam memahami, mengatakan bahwa zahir nusus adalah tamsil. Apa arti tamsil? Menyebutkan Allah dengan makhluk. Yang kedua, annahu idza jaa dzalika huwa mafhuman wa atalahu baqiyan nusus mu'attala amma adalla alaihi min sifat la yaqbillah. Kesalahan keduanya adalah dia telah membatalkan nusus dari maknanya, yang mana nusus itu maknanya menunjukkan sifat bagi Allah, yaitu ibtal dilalat nusus. Ini kesalahan keduanya. Maksud ibtal dilalat itu apa? Mengingkari dalil yang ditunjukkan oleh masalah yang ditunjukkan oleh Rasul, yaitu sifat Allah. Jadi artinya dia mengingkari makna nusus yang hak, yaitu menyatakan sifat yang sesuai dengan Allah SWT. Ini diingkari oleh dia. Maka dia bayar majinayat yang nusus wa dhannuhi wa dhannihi as-sayy' alladhi dhannahu billahi wa rasulih idwan alladhi yafhamu min kalamihi wa ta'til. Maka dia melakukan berbagai bentuk kesalahan. Jinayah itu ada maksudnya kejahatan terhadap nas sifat dan menyangkap dan mempersangka yang buruk terhadap Allah dan Rasulnya ketika dia memahami dari nas itu, dari perkataan Allah dan Rasulnya itu adalah tamsil. Ini adalah batil. Bukan apa lama Allah dan Rasul di kalamnya di sifat-sifat, di mana mereka telah membatalkan apa yang Allah letakkan dalam nas itu atau diletakkan dalam Rasulullah, yaitu tentang sifat Allah. Ini kesalahan kedua, yaitu mereka mengatakan sifat Allah yang ditunjukkan oleh dalil itu sendiri. Kesalahan pertama tadi apa? Mereka memahami dari sifat itu adalah tamsil. Yang kedua apa? Membatalkan makna sifat yang ditunjukkan oleh dalil. Yang ketiga apa kesalahannya? Ya. Anu yang ditegaskan dalam begini, yaitu muajal lil majaz. Kemudian dia menyangka sifat itu dari Allah SWT tanpa ilmu. Ya, menafikan sifat tersebut dari Allah SWT tanpa ilmu. Maka dia menjadi orang yang mengingkari sifat Allah yang itu jadi hak Allah SWT. Bagaimana maksudnya situ? Ketika dia mengingkari tanpa ilmu, maksudnya di sini apa? Ketika dia mengingkari tanpa ilmu, dia mentakwil tanpa ilmu.
Kemudian yang keempat adalah mensifatkan Allah lawan dari sifat itu. Ini kesalahan keempat lagi, mensifatkan Allah dengan lawan dari sifat yang Allah tetapkan. Yaitu ayat para binakil sifat min sifatil mawat wal jamadah. Itu menyerupakan Allah dengan sifat-sifat Allah dengan sifat apa? Beda-beda mati atau beda-beda keras. Ya. Oh, sifat menempatkan itu dengan sifat-sifat yang beda-beda yang tidak ada. Fayaqulu ta'ala sifatul kamal. Maka dia telah membatalkan sifat Allah yang sempurna yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyerupakan Allah dengan mausufah, ya, maklumat. Jadi kalau menurut Anda di sini ada 5 di sini muhadzir. Muhadzir yang kedua apa? Dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang bersifat kurang atau tidak memiliki sifat yang sempurna. Yang pertama apa tadi? Memahami makna dalil kata sifat itu dengan tafsir. Yang kedua apa? Telah mengingkari makna sifat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Yang ketiga apa? Dia menafikan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya oleh Allah SWT atau oleh Allah SWT. Yang keempat apa? Yaitu membedakan sifat Allah dengan lawannya. Lawan yang disifatkan Allah dengan lawannya. Allah mengatakan inna usani, mereka mengatakan Allah la yasma. Yang kelima adalah menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang bersifat apa? Yang kurang, sifat yang hina. Wallahu a'lam bishawab. Fayaqulu ta'ala sifatul kamal. Wajah makhluk buat tamsil makhluk. Makanya mereka menjadikan dalil nas-nas sifat itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Fayajma'ullahi wa fi kalamillahi bainal tamsil. Maka mereka telah mengumpulkan tentang Allah dan dalam firman Allah SWT mengumpulkan antara ta'til dan tamsil. Apa maksudnya? Telah melakukan ta'til dan tamsil. Kemarin apa istilahnya? Kullu mu'attil masih. Ini yang ringkasannya. Jadi Syekh Jami mengatakan, maka dia telah melakukan 2 perbuatan sekaligus, yaitu takfir dan tasbih, mumasil dan mu'attil. Dia takfir, kenapa dia takfir? Karena dia salah memahami nas dalil-dalil sifat itu. Kata dia adalah seperti sifat makhluk. Maka dia lalu membantah makna itu dan mentakwilnya. Setelah mentakwil dikatakan pokoknya makna istawa. Sehingga kalau istawa juga merupakan sifat Allah dengan makhluk. Jadi mereka itu mu'attil itu musyabbihan awalan, mu'attilan tsaniyan, musyabbihan tsalisan. Jadi orang yang dikasih sifat Allah itu apa? Pertama musyabbih, kemudian mu'attil, kemudian juga musyabbih. Baik. Penjelasan itu ya, misal dalil an-nusukullah dan ala wasfillah bil qulub wal fawqiyah al makhluqat. Contohnya bahwa dalil-dalil syar'i itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat yaitu ulu, maha tinggi, fawqiyah, di atas seluruh makhluknya dan bersifat di atas aras. Kama ulu wa qawaya ulu lil makhluqat wa ila min aqal wa fawqat as-sama. Adapun Allah itu maha ketinggian Allah itu dan Allah itu tidak bercampur dengan makhluk, itu ditunjukkan ya, diketahui secara akal maupun melalui secara akal yang sesuai dengan dalil syar'i. Adapun istiwa Allah SWT, maka cara untuk mengetahuinya adalah dengan ilmu syar'i yang sama. Begini, di antara sifat Allah itu ada yang disebut ini sebagai sifat syar'i, sifat akliyah, sifat syar'iyah. Apa yang disebut dengan sifat syar'iyah dan sifat akliyah? Sifat syar'iyah tidak mungkin sifat itu ditetapkan bagi Allah kecuali melalui dalil saja. Kalau sifat akliyah itu mungkin ditetapkan melalui akal. Yang mungkin ditetapkan melalui akal seperti sifat apa? Seperti sifat yang 7 ditetapkan oleh orang Asy'ariyah, kemudian sifat ulu. Bagaimana mungkin disifatkan sifat ulu itu dengan akal? Yang beberapa sisi. Contoh mana yang lebih mulia? Yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Lebih tinggi. Pasti posisi tinggi lebih mulia dari posisi bawah atau posisi rendah.
Sedangkan Allah itu memiliki sifat yang lebih mulia. Maka Allah itu bersifat maha tinggi. Ini salah satu metode ulama menyebutkan bahwa sifat ulu itu adalah sifat yang ditetapkan oleh akal. Kenapa? Karena syukur adalah sifat yang hina, rendah. Sedangkan ulu adalah sifat yang mulia. Sedangkan Allah itu bersifat mulia. Itu salah satu cara meletakkan sifat ulu itu dengan apa? Dengan akal. Maka dibagi oleh ulama ada namanya sifat akliyah, ada namanya sifat syar'i. Tapi istiwa itu sifat syar'iyah, tidak mungkin dipikir dengan akal. Hanya informasi melalui wahyu saja. Ya, Allah punya tangan itu hanya melalui wahyu saja. Tapi Allah punya iradah kudrat itu melalui akal mungkin. Kenapa? Karena kita lihat tidak mungkin Khalik yang tidak punya kudrat bisa menciptakan langit yang lebih luas. Itu namanya bisa dikenal sifat Allah itu dengan akal. Tapi ada sifat yang tidak mungkin untuk dikenal kecuali melalui dalil-dalil wahyu saja. Contohnya apa? Istiwa, ya kan? Dan sifat-sifat yang lainnya. Boleh sampai kita Rasulullah wasbi annahu la dakhal alam. Lalu saya menyebutkan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan bahwa Allah itu tidak di dalam alam atau tidak di luar alam. Tidak ada dari Al-Quran. Ya. Ada lagi dalil yang sangat bagus seperti Imam Ahmad menunjukkan bahwa Allah bersifat ulu dalam kitab beliau Ar-Ra'al Jahmiyah. Beliau diskusikan begini. Aku tanya kepada orang Jahmiyah, ketika Allah mau menciptakan makhluk, di manakah Allah menciptakan makhluk? Apakah Allah ciptakan dalam diri Allah, dalam zatnya, atau di luar zatnya? Jawabannya benar apa? Di luar zatnya, bukan Allah ciptakan di dalam. Baik. Kalau memang di luar, Allah itu tidak menciptakan makhluk dalam dirinya, tapi di luar dirinya. Apakah setelah diciptakan Allah masuk ke dalam makhluk? Allah masuk atau tidak? Pasti dikatakan tidak. Kenapa? Kalau dikatakan masuk, berarti makhluk lebih besar daripada Allah. Kalau begitu, saat menciptakan itu, makhluk itu posisinya di bawah atau di atas Allah? Kalau dikatakan di atas, berarti makhluk lebih tinggi daripada. Jadi ada beberapa dalil akli yang dipakai oleh para ulama untuk menetapkan bahwa Allah itu fil ulu. Baik. Lalu saya menyebutkan tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan Allah itu bahwa Allah tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Wala mughayyana wala mudakhalah. Tak ada dalil seperti itu. Yang ada hanya menyatakan Allah itu fil ulu. Fa yaqulu mutawahhiman ila usul istiwa, maka ada orang mengira bahwa apabila Allah itu dikatakan memiliki sifat istiwa di atas arsy, maka istiwanya seperti istiwa insan, seperti manusia. Waktu dulu di atas, waktu berdiri di atas, atau ketika berada di atas kapal, atau di atas binatang tunggangannya, ya, di atas tunggangannya. Jadi mereka memahami kalau Allah itu beristiwa di atas arsy, berarti dia seperti orang ada di atas kapal atau orang berada di atas tunggangannya. Kalau tunggangannya jatuh, berarti orang yang ada di atas tunggangannya apa? Kalau kapal tenggelam, orang yang ada di atas kapal juga ikut. Kalau begitu, berarti Allah tidak istiwa. Kenapa? Karena kalau kita katakan Allah itu istiwa, berarti Allah itu butuh kepada arsy. Ini filsafat yang mereka pakai. Ini filsafat pemikiran yang ada dalam diri mereka. Nah, yang mereka bicarakan itu semua itu sifat siapa? Sifat makhluk. Jadi mereka mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Makanya mereka tidak pernah mau beriman dengan sifat Allah, karena salah dalam memahami. Kalau seandainya mereka katakan istiwa Allah tidak seperti makhluk, walaupun arsy itu hancur, Allah tidak akan pernah hancur, karena arsy itu belum diciptakan Allah. Arsy tidak ada, tidak pernah Allah butuh kepada arsy. Yang butuh kepada justru arsy yang butuh kepada Allah. Seperti firman Allah SWT. Itu Allah contohkan, maksudnya mereka memahami apabila Allah
jadikan bagi kalian dari bahtera atau kapal-kapal dan binatang-binatang ternak yang kalian jadikan sebagai tunggangan mata kabur, ya, yang kalian kendarai. Litas tahu ala umuri, agar kalian apa? Terus tahu maksudnya apa? Agar kalian menetap di atas punggungnya. Fayatakhayal, lalu dia orang ini, ya, orang Syafi'i atau orang akil ini, anu idza kana musta'iyyan al-as kana muqtadi ilahi kah aja mustawi al-qurbi. Lalu mereka memahami kalau seandainya Allah itu istiwa di atas aras, berarti Allah itu butuh kepada aras, sebagaimana butuhnya orang beristiwa di atas kapal kepada kapal atau di atas tunggangannya. Kalau yang salah Safina, kalau seandainya Safina itu adalah tenggelam, tentulah jatuh orang yang ada di atas Safina itu, di atas kapal itu. Kalau seandainya tunggangannya itu apa namanya jatuh, ya, tentu orang yang ada di atas juga ikut jatuh. Maka Fakiyasu hada anu lawani mal nasab. Lalu mereka mengkiaskan apabila alas itu tidak ada, tentu Allah akan jatuh. Itu pemahaman mereka. Nah, semua yang luar bisa ini ayat dihal. Lalu mereka ingin menafikan hal itu. Lalu mereka ingin menafikan pemahamannya. Mereka telah keliru memahaminya. Lalu mereka katakan laisa istiwa'u bi qu'udin. Lalu mereka katakan Allah itu istiwanya tidak duduk juga tidak istiqrar. Wala ya'lamu musamma qu'ud wa istiqrar qalu bihi ma yaqul musamma istiwa. Ya. Dan dia tidak tahu bahwa yang sesuatu ini nama qu'ud dan istiqrar itu juga dikatakan kepada apa yang dikatakan dalam musamma istiwa, waktu beristiwa. Fa'intan hanya dakhala fi dzalika fala farqa baina istiwa wa istiqrar. Jika hal itu saling bergabung, maka artinya sama saja pengertian istiwa dan istiqrar. Walaysa huwa bihadzal ma'na mustawin wala mustaqar wala fa'idah. Ini bukan berarti maknanya itu adalah istiwa, mustawiyah, mustaqirran, wala fa'idah atau bisa. Wa ila yakun musamma dzalika illa ma yaqul musamma istiwa fa isbat al-ilma wa laysa al-akhar tahakkum. Kata mereka, kalau benar-benar salah satu di mana itu adalah itu hanyalah berbicara dengan semaunya saja. Tahap itu maksudnya bicara sekedar. Maka sudah dibedakan. Maka mana beda istiwa wal istiqrar wa furuqan. Sungguhnya sudah diketahui bahwa perbedaan antara istiwa, istiqrar dan furuq itu, istiqrar itu artinya menetap, furuq itu duduk, istiwa ya. Itu ada perbedaan yang sudah diketahui. Walakin maksuduna ayyulam qata' man yanfi syai' min asbab an-nazari. Tapi maksud di sini adalah ingin menjelaskan kesalahan orang yang menafikan sesuatu sedangkan dia mengimani semisalnya mengingkari padahal di sisi lain juga ada mana katanya dia tidak tasbih padahal juga dia tasbih. Wa kana al-khata' min khata'i fi maqam istiwa ala ars. Timbulnya kesalahan ini adalah karena salahnya dia dalam memahami istiwa Allah di atas ars. Karena ketika dia mengira bahwa istiwa insan di atas punggung tunggangannya, ya, ketika dia mengira bahwa istiwa Allah itu seperti istiwa manusia di atas makhluk lain. Walaysa lahu mailu hasa padahal istiwa Allah itu tidak menunjukkan makna seperti itu, bahwa istiwa Allah seperti istiwa makhluk. Ya apa istiwa ila nafsi karimah, karena istiwa itu didorongkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Maka lawazim khasaisnya tidak akan sama dengan khasais lawazim makhluk. Kama ada fa ilaihi sa'il af'al sifat. Karena Allah idafahkan pada dirinya berbagai sifat dan perbuatannya. Razaqana khalaqa samastawa. Sebenarnya Allah itu kan dia telah menciptakan kemudian dia beristiwa. Kama dzakara anhu qadara fahada. Semua Allah menyatakan bahwa dia Allah itu telah mentakdirkan dan memberi petunjuk. Faqad dara fahada. Ini dalam surat Al-Alaq. Sabi isma Al-Alaq alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Wa annahu bana sama bi aidi. Allah telah membangun lagi dengan kekuasaannya. Kama dzakara annahu ma'a Musa wa Harun. Kemudian juga Allah menyatakan bahwa dia bersama Musa dan Harun. Yasma' wa yara, ya. Dan Allah mendengar dan melihat. Wa amsal zalika la ilaha illa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah idafahkan kepada dirinya. Walau yazkur istiwa'an mutlaqan yasul makhluk. Allah tidak menjadikan istiwa itu istiwa secara mutlak. Maksudnya mutlak itu apa? Apa maksudnya istiwa mutlak itu? Tidak diidafahkan kepada diri. Itu mutlak namanya. Kalau muqayyad, lawannya muqayyad. Artinya digantungkan
mengidafahkan pada dirinya. Ya. Sehingga mungkin dipahami istiwa itu bermakna dengan sifat makhluk. Wala aman di dalam makhluk. Juga istiwa itu tidak berbentuk umum, sehingga mungkin juga dipahami masuk ke dalam sifat makhluk. Kamalan lebih telaga dari saya sifat. Sebenarnya Allah tidak menyebutkan hal seperti itu dalam sifat-sifatnya yang lain. Tetapi Allah menyebutkan istiwa itu mengidafahkan kepada dirinya, menyandarkan kepada diri Allah. Allah tidak katakan Allah beristiwa seperti istiwa manusia. Atau Allah tidak menyebutkan istiwa itu istiwa yang umum. Ya, tanpa didapatkan dirinya. Justru Allah mengidafahkan istiwa itu kepada dirinya, semua Allah mengidafahkan sifat-sifat lain kepada dirinya. Walaupun tidak ada wajib al-mumtani anu huwa mislu khalqi ta'ala an-dzalik antara istiwa mislu khalqi. Kalau seandainya ditakdirkan ini adalah dalam bentuk apa namanya far, bahasa kitanya apa? Dalam bentuk namanya berandai-andai. Dalam bentuk berandai-andai, seandainya Allah itu mengatakan bahwa istiwa Allah seperti makhluk, ya. Seandainya mislu khalqihi anu mislu khalqi ta'ala dari kata kalau seandainya Allah itu mengatakan bahwa ia seperti makhluknya, mungkin saja dipahami bahwa istiwa Allah seperti istiwa makhluk. Ta'ala dari kalau seandainya Allah mengatakan bahwa dia seperti makhluk, mungkin saja bisa dipahami istiwa Allah seperti makhluk. Padahal Allah mengatakan Allah tidak seperti makhluk. Desa kami sedikit. Maka istiwa juga tidak seperti istiwa makhluk. Apa yang dikatakan bahwa desa masalah khalq. Adapun apabila Allah tidak mirip dengan makhluknya, bahkan lima ada orang yang khalq, maka sudah diketahui Allah itu tidak butuh kepada makhluk sedikit pun. Bagaimana Allah dikatakan bahwa Allah itu butuh kepada Allah sudah sesuatu tidak butuh kepada apa? Kok dikatakan Allah butuh kepada arasy? Bahkan selain Allah itu makhluk itu butuh kepada Allah. Bahwa bagi aku lima suah Allah itu tidak butuh sedikit pada selain dirinya, ya, kepada selain satu kepada makhluk. Wa walam yakun illa istiwa bil khusus. Pada Allah tidak menyebut istiwa itu kecuali yang khusus dengan dia, dikhususkan kepada dirinya. Tidak menyebut istiwa itu, yaitu mencakup istiwa yang lain. Kamalan tetap yang mau berkudrati. Sebenarnya Allah tidak menyebutkan sifat-sifat yang lain seperti sifat ilmu dan kudrat dan ruqyah sama al-basar, kecuali Allah khususkan untuk dirinya. Pakai payah juzu ilah. Bagaimana pula bisa dipahami bahwa istiwa Allah di atas aras butuh kepada aras? Gimana bisa dipahami? Walau sobat al-aras la khara alaih. Lalu dikatakan kalau seandainya aras itu jatuh, lalu dikatakan pula Allah akan jatuh. Subhanallah ta'ala amma yaqul. Maha suci Allah dari apa yang dia katakan. Oh yaqul zalimun, apa yang dikatakan oleh orang zalim, orang-orang yang mencari sifat-sifat Allah uluan bagi Allah. Bagaimana bisa dikatakan Allah itu kan maha kaya, tidak butuh kepada makhluk, dikatakan Allah butuh kepada semua makhluk butuh kepada Allah. Maka tidaklah mungkin dikatakan istiwa Allah seperti istiwa makhluk, yang mana bila benda yang ada di bawahnya menjadi bergoyang atau jatuh, yang ada di atas juga itu jatuh. Itu adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah tidak butuh kepada sedikit pun kepada makhluk. Tidak bergantung sedikit pun kepada makhluk. Hal-hal ini adalah makhluk wadau mimman fahimah. Ini tidak lain kecuali hanyalah kebodohan yang nyata, kebodohan saja ini, ya. Dan kesesatan orang yang memahami hal ini atau tawamuhu, ya, baik yang dia kira atau dia kira yang dia sangka bahwa zahir lafaz seperti itu seperti itu. Atau jawab dari Arab atau dia mengatakan hal itu atas Allah. Al-Ghani al-Hamid, yang maha kaya dari segala hamba, yang tidak putus sedikit pada hamba. Walaupun kalau anna jahilan fahimah bil hal, kalau seandainya ditakdirkan ada orang bodoh pahamnya seperti ini, atau dia menyikapi tawaham, lebih baik kalau anna hal lagi, tentu hal ini akan dijelaskan padanya. Kalau memang orang bodoh, tentu akan dijelaskan padanya bahwa itu tidak boleh dipahami. Walaupun itu adalah bahwa hal itu tidak ditunjukkan oleh lapan, maksudnya lapan ini oleh dalil yang menunjukkan tentang sifat Allah itu. Ya, yang mana zahir dalamnya tidak menunjukkan sifat kamalam ya dulu ala nadhairihi bisa wasafi bihi rabbau nafsu. Subhana tidak menunjukkan dalam sisi-sisi yang serupa dalam lain sifat-sifat yang lain Allah sifatkan dirinya. Ya. Subhana juga dalam nas istiwa itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Demikian pula dalam nas-nas sifat-sifat yang lainnya. Tak
dengan tangan Allah juga. Di sini bi'aidin, bukan bi'ayat. Ya, oh bi'aidin. Faham tahu orang anna bina muslim bina ada yang muhtaj. Ini maksud di sini bukan bahas masalah sepertangan di sini. Di sini makna bi'aidin. Ketika Allah mengatakan, kami bangun langit itu dengan kekuasaan, kata Allah SWT. Ya, apakah Anda memahami Allah membangun langit itu sebagaimana seseorang membangun rumah? Pakai bata, pakai semen. Di sini kan pembandaian, alat yang tadi ila zubun wa mazalik. Apa itu zubun itu? Itu alat-alat kita. Semen, pasir, dan juga awan, ada tukang-tukang pembantu. Water bulan itu memasang bata, ya. Wahablutin, maksudnya mahalutin mengaduk tanah. Karena kalau dulu orang semennya itu tanah. Apakah Anda pahami ketika Allah mengatakan bersama banaina bi'aidi, Allah membangun langit? Apakah Anda memahami Allah membangun langit sebagaimana manusia membangun rumahnya? Ada yang paham seperti itu? Tidak. Makanya demikian pula, ya, sifat Allah yang lainnya. Subhanahu Allah Ta'ala khalaqal alam ba'dahu fawqa ba'd. Kemudian juga sudah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membangun alam ini, makhluk ini, yaitu sebagiannya dan sebagian lainnya. Nah, ini bagaimana jawabannya ini? Kan tadi orang itu mengatakan kalau Allah berada di atas aras, berarti Allah itu butuh kepada aras. Kan begitu? Ya kan? Jangankan sesuatu berada, tadi mereka mengatakan kalau Allah ada di atas aras, berarti Allah itu butuh kepada aras. Karena sesuatu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Itu pemahaman mereka. Jangankan Allah, makhluk saja di atas makhluk lain tidak butuh kepada makhluk yang di bawahnya. Contohnya apa? Langit butuh nggak kepada bumi? Nggak butuh. Nggak butuh. Ya kan? Kalau bumi gempa, langit kayak gitu. Betul nggak? Ketinggian langit itu ada 7, yang mana masing-masing langit tidak butuh kepada langit yang lain. Allah saja mampu menciptakan makhluk demikian yang satu makhluk yang makhluk lain, meskipun dia ada di atasnya, nggak butuh kepada yang di bawah. Kok bisa dikatakan Allah butuh kepada aras? Karena Allah dia ada di atas aras, dikatakan butuh kepada yang ada di bawahnya. Sedang sesama makhluk saja, meskipun makhluk yang lain tidak butuh kepada makhluk yang di bawahnya. Contoh sudah share yang di bawah. Ya buktikan betapa banyaknya makhluk, ya kan? Yang Allah susun seperti langit yang 7. Langit tidak butuh kepada bumi, padahal langit itu berada di atas. Kemudian juga sekarang umpamanya kalau kita pakai ilmu biologi itu cakrawala, bulan, bintang, semacam itu kan di atas bagian lainnya. Apakah bulan butuh kepada bintang karena berada di atasnya? Apakah matahari butuh kepada bumi karena dia berada di atas bumi? Makhluk ini sebagian di atas bagian lainnya, tidak saling membutuhkan antara mereka. Siapa yang membantu? Allah SWT. Loh kok Allah dikatakan butuh kepada makhluk yang tadi? Mudah? Gak mudah? Belum? Baik. Kemudian Allah contohkan di sini disebutkan di mana Allah menjadikan sebuah makhluk berada di atas bagian yang lainnya, yang mana yang bagian atas tidak pernah butuh kepada bagian yang di bawah. Seperti angin di atas bumi, apakah angin butuh kepada bumi? Boleh saya katakan ilah atau bilang angin itu tak butuh untuk digendong oleh bumi, ya kan? Wasahabat demikian pula awan berada di atas bumi. Apa berarti awan butuh kepada bumi? Yang tadi kita sebutkan itu langit, yang sebelumnya tidak butuh kepada bumi. Walau sementara ilmu makhluk, jadi kita tidak butuh, yaitu awan itu butuh untuk ditahan oleh bumi. Awan tidak butuh untuk ditahan oleh bumi. Demikian pula apa tadi? Udara tidak butuh ditahan oleh bumi, padahal dia di atas bumi. Walau sementara ilmu makhluk, kemudian samawat, yang
tak butuh untuk ditahan oleh bumi, tak bergantung keberadaannya kepada bumi. Yaitu makhluk yang ada di atas bumi seperti awan, seperti apa lagi, atau langit yang lainnya, tak butuh untuk ditahan, untuk diganggu oleh bumi, tak bergantung keberadaannya kepada bumi. Ya. Kemudian, ya, kemudian fal'alim a'la rabbil ardi syai' wa maliki idza kana wa jami' khalqi kaifa yajib an yakuna muhtajan ila khalqi. Apabila Allah yang Maha Tinggi, Rabb yang menciptakan, yang memiliki segala sesuatu, berada di atas semua makhluknya, apakah dia akan butuh kepada makhluknya? Atau dia butuh kepada arasnya? Bagaimana bisa dikatakan apabila Allah itu bersifat Maha Tinggi di atas makhluknya, dia butuh kepada makhluk yang ada di bawahnya? Bagaimana bisa dikatakan demikian? Sesama makhluk saja tidak mesti seperti itu, kenapa perlu harus pada Allah seperti ini? Wa qala ma'ana masalah makhluk minal ghina an ghairi. Sebenarnya telah kita jelaskan, sebagai makhluk, meskipun berada di atas makhluk lain, dia tidak butuh kepada makhluk yang ada di bawahnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala haqqu wa aula. Allah lebih utama tadi. Lebih akan tidak butuh kepada makhluk. Sebagai makhluk yang ada di makhluk lain saja, makhluk ini tidak pernah butuh kepada makhluk yang di bawah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini akan bicara tentang sifat ulu. Ya, ini mukadimahnya disebutkan orang mengkaji tentang sifat istiwa. Ya, kemudian sifat ulu ini mencoba Syekh mempraktikkan faedah-faedah itu, mencontohkan ini. Yang mana contoh-contoh ini untuk sekali bantahan kepada orang-orang yang salah dalam memahami zahir nusus itu, seperti mereka memahami nusus istiwa itu zahirnya adalah Allah beristiwa seperti istiwa makhluk, lalu mereka katakan berarti Allah butuh kepada aras. Ya, telah dibantah dengan berbagai argumentasi oleh Syekh di sini menunjukkan bahwa tidak mesti satu makhluk sesuatu berada di atas yang lainnya yang di atas butuh kepada Allah seperti makhluk Allah. Apalagi dikatakan itu Allah akan tidak mungkin sekali, tidak pantas sedikit pun Allah itu akan dikatakan hal seperti itu. Pada makhluk saya tidak terjadi hal seperti itu, yang mana yang di atas butuh kepada Allah, apalagi dikatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, tidak berapa 10 menit. Persilakan insyaallah. Dan kita lanjutkan pembahasan tentang itu sifat umum. Kalau ada yang ingin bertanya. Masyiah dengan iradah yang beda. Kalau iradah ada dua, iradah syariah, iradah kauni. Ada Allah berkehendak secara kauni yang mutlak terjadi, tapi tidak mutlak dicintai Allah SWT. Iradah kauni itu namanya Allah ciptakan kekafiran, Allah ciptakan iblis. Itu ada Allah tidak kauni. Tapi kalau Allah reda ada ukuran, tapi iradah syariah pasti dicintai Allah, tapi tidak mutlak untuk terjadi. Tidak mutlak terjadi. Contohnya apa? Orang menyuruh orang untuk masuk Islam, banyak orang mau masuk Islam. Apakah berarti itu bahwa iradanya lebih kuat dari iradah Allah? Tidak, itu iradah syariah. Karena iradah syariah tidak mesti terjadi, tapi mesti dicintai Allah. Allah menyuruh orang sholat, tapi banyak orang tak sholat. Apakah berarti bahwa iradah orang itu lebih hebat dari Allah? Tidak, karena ini iradah syariah tidak mesti terjadi, tapi pasti dicintai Allah. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi, tapi tidak mutlak dicintai Allah. Iradah kauniyah itu apa? Allah ciptakan makhluk-makhluk yang berbisa, makhluk-makhluk yang berbahaya. Ya. Tapi Allah tidak mencukainya. Allah ciptakan setan, kepala sang berasa tidak. Allah lalas. Tapi itu iradah kauniyah. Maka ini yang nanti akan dibahas di akhir. Masyiah adalah salah satu sifat Allah juga, bukan dengan iradah. Ya, beda. Masyiah itu adalah salah satu orang yang berpada, yaitu bahkan bukan dikatakan iradah, dia fungsinya mirip dengan iradah, bukan dikatakan itu adalah iradah, karena masyiah beda iradah. Ya, masyiah itu adalah salah satu orang yang berpada, karena pada kita orang ilmu kitabah masyiah kalau Allah Maha tahu, kemudian semua apa yang terjadi itu Allah tulis di dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau Allah berkehendak baru tercipta. Kalau berkehendak baru diciptakan Allah. Ya.
positif atau kejadian apa setelah beliau mengungkapkan secara detail tentang hal ihwal sifat dan tertentu. Orang Mu'tazilah itu sama lah seperti orang kafir menjelaskan ayat macam-macam, dia juga tidak beriman seperti itu. Tidak ayat itu tentang Allah. Kenapa setelah kita bilang itu sudah Al-Quran saja lebih jelas apa jelaskan syaitan terniat juga. Al-Quran saja berkata Allah, apalagi apa yang dikatakan syaitan terniat. Ya kan? Mereka takut dan seterusnya. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu karena dia berpandangan bahwa apa yang sudah berada dalam pikiran mereka itu tidak bisa mereka keluarkan. Maka ada di antara mereka yang banyak juga yang coba ketika jelas oleh dia kebenaran, tapi ada sebagian itu tidak mau dengan berbagai alasan, mungkin kehilangan pengikut, mungkin macam-macam. Ya, hidayah itu tidak mau. Sebab-sebab mereka tidak dapat banyak sekali. Dan banyak juga mereka yang memang setelah mengetahui kebenaran itu mereka justru bertobat. Dan banyak di masa sebelumnya juga ada beberapa yang sebelumnya, tapi dia tetap saja setelah kalah dan hebat dia tetap mau seperti itu. Ya, sama dengan iblis itu sudah Allah jelaskan apa mempermainkan untuk sendiri makhluk yang menciptakan dua tangan. Nah tetap saja dijelaskan Allah SWT bahwa Adam itu lebih mulia dari kamu. Iblis tetap saja nggak mau. Yang namanya itu hawa nafsu, ya itulah. Hidayah itu dengan Allah Subhanahu. Di kebenaran itu banyak orang yang tahu, kadang-kadang dia tidak mau mengamalkan dengan orang biasa. Ya, dengan berbagai alasan. Allah. Apabila Asmaul Husna itu boleh nggak untuk dijadikan sebagai nama seseorang? Tidak boleh. Nama Allah tidak boleh diberikan kepada nama makhluk. Allah tidak boleh diberikan kepada nama makhluk. Itu salah satu pilihan. Ini menamakan Allah di nama Allah. Namun ada nama-nama yang itu juga disebut untuk makhluk, seperti Raufur Rahim. Ya Allah juga sebutkan Rasulnya Raufur Rahim. Tapi tidak boleh nama makhluk, karena itu sifat Allah. Tidak dikatakan Rasul Raufur Rahim. Tidak. Di antara nama Rasul Raufur Rahim. Jadi hanya boleh tapi Abdul Rauf, Abdul Rahim pun. Ya, tapi kalau dikatakan ini Karim, ya, karena disebut Abdul Karim, karena maksudnya itu khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu khusus. Memang ada di sana pembahasan ini dalam pembahasan asma-asma. Ada sebagai nama-nama yang itu dibicarakan ulama. Boleh tak diberikan nama kepada manusia? Ada lupa saat ini, tapi penjelasannya secara umum beliau menyatakan bahwa nama-nama itu adalah sifat moral, support, dimakan maha, yang boleh diberikan kepada makhluk, karena itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Sudah, Anda ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, sebutkan di dalam Sahih Muslim, sabda Nabi SAW, "Idza qatala ahadukum akhahu falyajtanib wajhahu, fa inna Allaha khalaqa Adama 'ala suratihi." Wa fi riwayatin 'ala suratir Rahman. Bagaimana kita mengkompromikan hadis ini dengan firman Allah Subhanahu syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian yang kedua, istilah azali, apakah itu ada dari sadinya? Kemudian yang ketiga, bagaimana istilah azali? Azali. Apakah itu ada dari sadinya atau itu istilah dari para ulama saja? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghukumi orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah? Yang pertama, Allah Ta'ala surat ini bukan berarti bentuk ada seperti bentuk Allah. Ini sifat surat. Ya. Jadi bukan berarti muka ada seperti muka Allah, bukan. Ya.
Maka harus selesaikan musyawarah yang membahasnya. Jadi maksud di situ adalah memang ulama berbeda di sini. Ada mengatakan domainnya seperti Ibnu Huzaimah mengatakan jadi Allah menciptakan wajah Adam seperti wajahnya manusia, orang yang dibutuh. Tapi ulama lain mengatakan tidak, itu sifat Allah, itu namanya surah. Nah, tapi surah Allah bukan berarti di sini yang dimaksud di situ bukan berarti muka Adam seperti muka Allah, bukan. Seperti itu maksudnya. Tetapi itu Allah itu punya wajah. Jadi wajah itu tidak boleh dipukul. Istilahnya apa? Karena maksud di situ Allah itu punya itu sifat surah. Bukan berarti surah Adam seperti surah Allah. Jadi Allah menciptakan Adam ala suratihi dan ala surati Rahman. Ini dijelaskan oleh banyak ulama. Walaupun ada ulama yang mengatakan maksudnya itu adalah surah yang matruh. Tetapi hadis ini bukan berarti sama dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, mari itu kalau ini seperti itu hadis semua. Karena kesempurnaan dari hadis itu bukan berarti Allah itu artinya apa? Suratihi itu bukan berarti persis wajah Adam seperti wajah Allah. Surah artinya termilik itu bukan berarti persis. Tapi Allah memiliki sifat surah ada, karena dalam hadis lain nanti di akhir kelak Allah akan datang kepada al-Muqim fi suratil lati. Kemudian muncul dengan surah yang dikenal oleh orang beriman, baru orang beriman sujud kepada Allah Subhanahu. Ini sifat surah. Ya, jadi bukan berarti di situ. Makanya yang muhkam itu adalah Allah persis, bukan berarti kepersisan. Tapi Allah punya sifat surah. Bukan berarti surah Adam itu persis seperti Allah. Tapi hal ini dijelaskan oleh beberapa ulama, termasuk Ibnu Huzaimah ini yang mengambil hadis ini mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam ala surati al-Mansur. Kemudian masalah azali secara makna kalau ini maksud itu sudah awal sahih. Tapi tidak mesti setiap azali, maka tidak ada sifat Allah namanya azali, tidak ada dalilnya. Tapi membabul khabar boleh. Tapi kalau dikatakan sifat Allah adalah azali, itu tidak ada dalilnya, juga baik yang menafikan maupun yang menetapkan. Tapi dia kalau dikatakan maknanya mengkabarkan tentang sifat Allah al-awwal wal akhir wal awwal semua. Cuma ada pagi kita jelaskan. Kemudian hukumnya orang tahu sifat tergantung dari orangnya. Ya, mungkin saja perbuatannya disalahkan, orangnya bisa saja tidak diingatkan. Ya, tetap pendapatnya keliru, tapi orangnya tidak disesatkan secara mutlak. Banyak ulama-ulama di masa Imam Ahmad juga banyak orang. Sebenarnya Imam Ahmad mengalami fitnah yang luar biasa. Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki syubhat. Karena syarat untuk mengkafirkan orang itu harus memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Tidak pernah ulama mengkafirkan Asy'ariyah seorang pun saja. Makanya orang-orang Asy'ariyah itu dijadikan sebagai imam haram, sebagai al-Buaini. Jadi imam itu tidak haram dan yang menciptanya dikenal jadi imam haram. Kadang ulama menjadikan satu belakang. Padahal dia mengatakan Allah itu dimakan. Karena ini adalah sifat istihad. Jadi berarti istihadnya itu bukan berarti apa? Benar. Tapi dia tidak dikafirkan. Tapi perkataannya tetap aja ketika perkataan yang dari segi pendapat ulama tetap aja disamakan. Kalau menghukum orang itu, ya, yang dihukumnya perkataan, tidak dihukum pelakunya. Kalau pelakunya dihukum, ya, itu langsung harus diterapkan syarat-syarat. Dan kebanyakan ulama terpengaruh dengan guru-guru mereka yang menjelaskan ayat dan hadis. Imam Bayhaqi, Hajar, Nawawi lainnya. Mereka tidak pernah mengatakan mubtadi'. Mereka itu bahkan Imam Bayhaqi juga tidak mutlak dia